pagi semua, kembali lagi dengan Kuberkah, kumpulan berita kami. Saya Nabila Ayu akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa ada sebuah program pemerintah yaitu Sustainable Development Goals Desa yang sering disebut SDGs Desa. SDGs Desa adalah role model pembangunan keberlanjutan dengan menitik beratkan unsur kearifan lokal dan religiusitas sebagai poin utama. Sasaran dan tujuan SDGs Desa memiliki 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya Desa Damai dan Berkeadilan, dengan sasaran mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan keberlanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua lingkungan. Upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan yang terfokus berdasarkan SDGs desa, maka diharapkan mampu adanya output, yaitu daerah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual dari desa tersebut, serta memudahkan intervensi kementerian atau lembaga, Pemda provinsi, kabupaten ataupun kota dan swasta mendukung pembangunan desa. Dalam tujuan menciptakan kedamaian dan keadilan dalam sebuah desa, apakah pihak-pihak yang bertanggung jawab sudah memenuhi tugasnya untuk memiliki output yang berhasil untuk mendamaikan dan berperilaku adil kepada suatu desa? Pada kali ini, saya sedang berada di Desa Ciomas Rahayu, tepatnya di Kampung Horta. Di sini saya sedang menganalisis dan mengamati tentang SDGs, yaitu kedamaian dan keadilan. Apakah keadilan dan kedamaian di desa tersebut sudah mencukupi? Saya kebetulan pejabat kepala desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, dan nama saya Saiful Cekdek. Damai menurut saya yaitu yang berhubungan dengan wilayah desa Ciomas Rahayu, artinya damai dalam segala hal, yaitu tidak ada perselisihan, tidak ada keributan, tidak ada perkelahian, pertengkaran, dan tidak ada potensi gangguan ketentraman. Sedangkan yang berkeadilan yaitu keadilan yang memberikan porsi orang berdasarkan haknya, menurut saya. Kepala Desa Ciomas Rahayu mengatakan bahwa desa yang damai adalah desa yang terhindar dari perselisihan, tidak ada keributan, tidak ada perkelahian, dan tidak ada potensi gangguan ketentraman. Untuk desa yang berkeadilan, ia mengatakan bahwa ia akan memberikan porsi berdasarkan setiap haknya. Saya Ferry Firdaus, Sarjana Teknik Geologi. Saya Ketua RT 1 RW 10 Desa Ciomas Rahayu. Jabatan saya Wadanton Linmas. Saya Komandan BPPD. Saya tim Satuan Tugas Gugus Tugas COVID bidang penanganan dan pencegahan. Saya Kasatgas Narkoba di Desa Ciomas Rahayu. Saya dari Resimen Bela Negara bidang kemanusiaan, dan saya bidang lingkungan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jadi Mulyadi adalah Ketua RW 10 di lingkungan Wilayah Ciomas Indah, Desa Ciomas Rahayu.
Kalau Sekian. sampai saat ini untuk berkeadilan desa ya, kita tidak naif, tidak memungkiri. Ini bicara desa. Untuk bicara keluarga saja, punya anak sulit untuk bicara keadilan, kecuali kebijakan. Karena kalau bicara adil, mungkin ada juga tahu orang punya suami 2, apa bisa dikatakan adil? Bagi ini bisa adil, bagi itu belum tentu. Apalagi bicara berkeadilan di desa, menyangkut orang banyak. Artinya dalam sektor pembangunan, bagi kami yang sudah bisa merasakan, dianggap adil. Tapi bagi mereka, dianggap tidak adil. Jadi, untuk di desa, kalau saya secara pribadi berupaya untuk berkeadilan. Sebatas kemampuan daripada desa untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan warganya. Tapi kalau tidak... Bagaimana cara dan upaya desa, RT dan RW dalam mengadilkan dan mendamaikan desa tersebut dari tindakan kekerasan? Kalau KDRT memang jarang ya, memang pernah terjadi 1-2 kali kasus. Kalau perkelahian antar geng motor gitu pernah muncul ya beberapa kali ya, tapi memang sekarang ini agak mereda. Tapi memang catatan di sini adalah bahwa semua itu terjadi kalau kita masyarakat itu lengah, tidak peduli dengan lingkungan. Ya. Kalau kita sebagai warga, terus juga pengurus RT RW dan juga kalau pemegang kepentingan keamanan itu bekerja sama, insya Allah masalah perkelahian itu dan yang kriminalitas bakal bisa kita atasi ya. Dikatakan bahwa tidak banyak tindakan kriminal yang terjadi di desa tersebut. Para pihak bertanggung jawab atas desa tersebut berupaya untuk meminimalisir terjadinya tindakan kriminal. Tetapi, apabila terjadi sesuatu, dipastikan akan ditindaklanjuti dengan berbicara atau bermediasi terlebih dahulu. Jika sudah tidak bisa ditangani oleh mereka, maka akan ditindaklanjuti ke pihak yang berwajib. Jadi keamanan kriminalitas itu tanggung jawab semua. Ya, Artinya meskipun ada pengurus RT, ada RW, ada kepolisian, tapi tidak lepas tampuk tanggung jawab kepada masyarakat itu sendiri. Karena ada satpam belum tentu aman. Tidak ada satpam pasti kurang aman. Tempat Anda ada satpam kan, tapi belum tentu menjamin keamanan. Nah, di situ kan hanya satpam hanya sebagai pengaman, itu pun secara visual, bukan tidak boleh aktual. Yang apa kekayaan dia masuk properti orang tentang keamanan tidak bisa. Dia secara visual itu di jalan. Kalau misalkan terbuka itu. Nah, kalau mengenai kriminalitas untuk Kabupaten Bogor, tetap bagaimanapun ada polisi dan penjahat, gitu kan? Ada yang ini, ada hukum. Itu kan. Nah, jadi mengenai kriminalitas itu kita berupaya meminimalisir. Artinya dengan kegiatan dengan keamanan kita saling sholat ya. Kita kumpul. Koordinasi kita anak pengurus mengurangi gitu kan. Nah, kembalinya ya kepada yang punya rumah. Karena yang faktor keamanan itu bukan hanya kriminal saja. Rumahnya juga faktor keamanan ya, gas, ya air gitu kan. Keteledoran. Faktor hujan besar juga itu menyangkut keamanan juga. Ya artinya hujan besar yang jebret gitu kan. Nah, jebolnya. Jadi untuk Desa Ciamas Rahayu, untuk keamanan udah terjadi warganya. Iya. Oke. Di undang-undang ada peraturannya, yaitu dibentuknya paralegal. Jadi mengantisipasi kayak tadi, arti kata diupayakan jangan ke atas dulu, ke blow up. Ya kan? Jadi begitu kita dapat laporan terjadinya tadi konflik atau tindak kriminal terhadap warga, di mana kejadiannya, tetap kita itu ada unsur juga, artinya Babinka Fitnas, tetap. Karena saya ngalamin, arti kata warga RW lain berbuat di wilayah saya, gitu kan? Tapi kita tidak ke polisi dulu. Kita panggil orang tuanya, kita panggil RT/RW-nya, yang akhirnya kepala desa lah. Berarti mediasi, kita sudah paham, jadi kita tidak main hakim sendiri, ya. Kita sudah dikata seismik ya, oh ini begini, tapi dengan catatan ya nggak boleh mengulangi lagi. Jadi kita berupaya
Informasi yang kami dapatkan mengenai pembangunan berkelanjutan SDGs desa dengan salah satu tujuannya desa damai dan adil. Dikatakan, Desa Ciomas Rahayu sudah sangat bisa mencapai dan mencakupi aspek-aspek sebagai desa yang damai dan adil. Karena para pihak yang bertugas di desa tersebut sangat berupaya agar mereka bisa menciptakan desa yang damai dan adil. Dikarenakan para penanggung jawab desa tersebut selalu aktif dan berupaya jika ada warganya yang menyimpang. Apabila sudah tidak bisa dilakukan dengan mediasi, maka penanggung jawab desa tersebut akan bekerja sama langsung untuk menindaklanjuti ke pihak yang berwajib. Desa tersebut masih sangat berpegang teguh pada demokrasi, pada setiap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh kepala desa dan rekan-rekan. Diwajibkan warga ikut turut serta bersuara untuk memastikan tidak ada warga yang berberat hati. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Senang sekali bisa menemani pagi Anda. Sampai jumpa di berita kami selanjutnya. Salam teman Kuberkah.